nasi dibuat walimahnya, sekali masak nasinya banyak yang harus jadi dapur dulu. Mata pura juga nyata urusannya. Tapi ramai ini. Karena mata pura ini di dalam lautan jahil gelap, gelita, maka diadakan Allah Ta'ala seorang ulama besar yang mengumpul antara ilmu syariat, hakikat, perkara marifat, yaitu Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka jadilah kota Martapura bersinar-sinar. Kasih kebutuhannya. Jadi diganang-ganang pada tuan yang asal menarangi Martapura, diganang-ganang. Lalu ampe helenya dagang orang muning. Ini kejadian orang muning datang, banyak datang mencabut paring itu serapunan, dicabutnya lontangan, cabut paring serapunan, diulahnya tungkep. Baelang kayak orang Martapura, dibuka ya Martapura. Datang di mana dia? Datang di muning kami. Naik bang, ada ngolo. Nah, tangan menyasak paring kali lontangan aja. Habis daun itu. Banyak orang bersasak. Habis bilang kulitnya, tinggal angkul. Nang kaya ini orang meneng. Orang Martapura kayak ya ambil silin tungkap saja. Sekalinya tungkap katakan wasibutah. Gandangnya kayak ini nggak besinya kayak pegalangannya. Nah melihat kepian pegalangan ulun lihat. Ini berbisa bakas kasukan itu kan cucuknya. Jadi kada kawal lagi dipakai di sini terpaksa di sini dicucuknya. Doakanlah mudah-mudahan jangan buntu. Menyebuntu ini rata kasihan ulun terpaksa di sini pulang dibelah. Di penggulu ulang dibelah cara mencucuk. Doakan mudahan selamat. Pemisi ulun menurun banget untung aja. Ulun untung aja benar ulun ampun ulun kondisi keseberlawan dalam sana. Hampir kalau kode elangnya lagi ulun duduk di tepi kawah lawas. Bapanjar ke tepi kawah banyak. Apabila ulun duduk lawas pinggang ulun sakit. Apabila bapanjar banyak parut ulun gomong. Jadi ulun ke tepi kawah elangnya lagi. Kita ini pun mudah-mudahan aja hari anak karena seminggu sekali mudah-mudahan malam senayan mudah-mudahan kawah hadir maulid mudah-mudahan hari Jumat mudah-mudahan kawah ke masjid itu aja doakan Allahu Akbar. Jadi ampun maaf aja kalau ada anak berelang-elang ulun kada kawah tuh jempian sama-sama maklum menjaga karena kondisi bukan apa-apa kondisi bukan kondisi aja itu aja karena kada melawan lagi awal. Jadi apa dari kesannya? Nah, wasi tadi nang buta tadi panjangnya semeter setengah tungkat sidin minta betul lalu sidin nenek bagagayaan ya wasin kayak ini nah di tangan saja dihirisin tes tunggal di kita habis lontangannya jadi tinggi tangan aja kena nang kayak ini orang Martapura gitu bahkan hujan ampun mengaku muning tadi apa tenaga dalam Martapura apa karamat. Itu bedanya tenaga dalam dengan karamat. Kalau gusuk tahu arti tenaga dalam itu mesti dalam selawat. Lain dengan karamat, lain. Nah, ini beda jauh. Walhasil apabila sudah melihat kebesaran Allah, di situ kita melihat kehinaan diri kita. Tambah dibuka akan kebesarannya, tambah merasa hinanya minta. Walhasil apabila sudah melihat kebesaran Allah, di situ kita melihat kehinaan diri kita. Tambah dibuka akan kebesarannya, tambah merasa
hinanya minito. Maka gawian ini kan ma'rifat bang. Orang ma'rifat itu terbuka kebesaran Allah. Jadi sasar mengenalnya lebih kenal. Akhirnya fana dirinya bapak dengan Tuhannya. Itu akhirnya itu akhirnya. Akhirnya fana dirinya bapak Tuhannya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul 'azim. Nah, kemudian semua mulai dia sekarang akhlaknya begini macam-macam udah akhlak al-sunnah jamaah itu kalau dawiannya kullu dzalika ba'da takhalluqi bi manasinil akhlaq at-tahirah wa tadarru'i fil ulum al-zahirah. Semuanya itu didasari oleh akhlak lagi oleh anak cucunya. Kemudian disambung oleh yang lain-lain daripada buyutnya, daripada orang lain seperti Hasanul Basri, Junaid al-Baghdadi. Kalau saya Abdul Qadir al-Jilani, Saman Madani itu kan keluarga Rasulullah itu. Kalau Junaid al-Baghdadi itu lain, tapi dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu Hasan Basri itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai tabi'in. Pokoknya berjalan sebagaimana jalannya Rasulullah SAW. Wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Sekali lagi ditekankan, walau bagaimana ilmunya dan amalnya, tidak ada merasa kemuliaan sedikit pun di sisi Allah. Sesudah itu di dalam perkiraannya Ahlus Sunnah Jamaah, dia itu berhak mendapat siksanya Allah di dalam keadaan yang sudah begitu luar biasa amal ibadahnya. Tetap rasanya itu berhak untuk disiksa. Dari apa? Dari karena dia memandang di dalam ibadah-ibadahnya itu masih banyak terdapat jahat adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kekurangan ikhlasnya, masih kekurangan muraqabahnya, masih kekurangan lagi musyahadahnya. Muraqabah dan musyahadah yang disebut ihsan. Masih banyak kekurangan lagi masalah Islam, masih banyak kekurangan masalah iman. Imannya, Islamnya, ihsannya. Istilahnya kepalanya belum sempurna, perut belum sempurna, kaki pun belum sempurna. Itu berhak menerima akan siksa dari Allah. Padahal ada sudah kepala, ada paru, ada batis, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau dilihat pada zahirnya sempurna, udah kepala ada, paru ada, batis ada. Tapi di dalam kepala itu masih banyak kekurangan. Di dalam perut masih banyak kekurangan. Di dalam kaki itu masih banyak kekurangan otot-otot dan urat-urat dan nadi-nadi dan macam-macam itu. Karena dia melihat kekurangan-kekurangan ini buruk adab sama Allah, maka disitulah dia merasa bahwa dirinya berhak kena siksa, bukan berhak dapat pahala. Begitulah perhatian Ahlus Sunnah Jamaah yang sudah amal ibadahnya meningkat tinggi karena ilmunya juga tinggi, karena pimpinan gurunya. Kemudian diteruskan lagi, wa kullama taraqqa fil maqamat ra'a annahu ahwanu khalqan. Setiap dia makamnya ditambah tinggi oleh Allah, maka paling dia melihat kehinaan dirinya dari segala makhluk Allah. Jadi istilahnya itu tambah Tuhan, tambah merasa hina, tambah Tuhan, tambah merasa hina, tambah Tuhan, tambah merasa hina.
Walaupun ilmunya tambah tua, tambah banyak, dan amalnya tambah banyak, kedudukannya tambah banyak, pangkat di sisi Allah, tapi namun perasaannya tambah hina, tambah hina, tambah hina, tambah hina. Jadi merasa hina itu sangat menonjol. Tiap hari merasa hina itu meningkat. Pengerasaan rasa hina itu meningkat. Nah, dengan adanya peningkatan merasa hina, meningkatlah memandang akan kemuliaan Allah tadi. Karena selama manusia itu merasa mulia, tertutuplah kemuliaan Allah di batinnya. Nah, selama dia melihat kehinaannya, disitulah Allah menampaikan, menjelaskan, membukakan tajalli akan kemuliaannya. Jadi kemuliaan Allah nampak kepada orang yang melihat kehinaan dirinya, bukan kepada orang yang merasa dirinya mulia. Ini adalah penjelasan daripada sifat-sifat akhlak Ahlussunnah wal Jamaah yang bakal dimasukkan dalam surga. Sesudah kita mengetahui, bisa kita mencerminkan diri kita di mana aku. Apakah aku tiap bertambah umur, tambah meningkat rasa hebat, ataukah tambah umur, tambah merasa rasa hina? Orang kalau merasa hina, tambah tua, tambah memundur diri. Tambah tua, tambah memundurkan diri, karena dia merasa hina. Nah, kalau orang tambah maju, itu berarti dia merasa dia itu mulia. Itu jelas saja sudah itu dilihat sudah. Hari ini hari Selasa, insya Allah Ta'ala, apabila Tuhan meridhoi mentakdirkan pengajian kitab ini, kita teruskan insya Allah apabila Tuhan meridhoi mentakdirkan hari Minggu aja, hari Ahad sesudah asar. Jadi hari Selasa kagak lagi, hari Jumat kagak lagi. Jadi seminggu sekali aja lelakian, harinya hari Ahad. Lamunnya hari Ahad pada hari Minggu sama aja tuh. Limba asar jadi sempian kah 2 kali aja bawa ongkos kemari. Pertama hari Ahad langsung malam Senayan, yang kedua hari Kamis sore tegal malam Jumat burdah ya kata. 2 kali aja lagi keluar duit. Lamun Selasa ditulak 2 kemari 3 kali, duit gua karamat, buktinya bakaramat. Coba yang kertas yang lain-lain itu adalah hanya kertas dah, karena tapi ada orang mencari. Padahal menjelang ada duit ini seburuk-buruknya duit, sebau-baunya duit, ya jadi dicari orang aja bakaramat. Artinya dibarikan ada kelebihan ke duit kita. Sampai nang buruk-buruk, nang berbau-bau nah bisa ditapali dengan duit. Jamban itu kalau berbau bisa ditutup dengan kertas. Begitu disedot, kemudian dibasuh, hilang baunya. Lawan apa upahnya? Lawan duit. Jadi berarti kertas ini berkerangan bisa menutup bau. Jujur kan? Orang tolak lagi, ya? Membayar berapa juta? 20 lebih. Kenapa itu kertas kan duit kah? Duit tukar. Nah, itu lamunnya kada duit uang barang banyak. Makarangan. Oleh sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah nang lebih diutamakan sidin duit nang halal. Sebelum pekerjaan yang lainnya, sebelum sembahyang, sebelum jadi guru, sebelum sekolah, nang penting dulu duitnya halal. Jaga makan, minum, pakai.
Walhasil apabila sudah melihat kebesaran Allah, di situ kita melihat kehinaan diri kita. Tambah dibuka akan kebesarannya, tambah merasa hinanya. Maka gawian ini kan ma'rifat, kurang ma'rifat itu terbuka kebesaran Allah. Jadi sasar mengenalnya lebih kenal. Akhirnya fana dirinya bapak dengan Tuhannya. Itu akhirnya itu akhirnya. Akhirnya fana dirinya bapak Tuhannya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul 'azim. Nah, kemudian semua mulai di atas karena akhlaknya begini macam-macam udah akhlak ahli jamaah itu kelakuannya gawiannya kullu dzalika ba'da takhalluqi bi mahasinil akhlaq at-tahirah wa tabarru'i fil 'ulum adh-dhahirah. Semuanya itu didasari oleh akhlak lagi oleh anak cucunya. Kemudian disambung oleh yang lain-lain daripada buyutnya, daripada orang lain seperti Hasanul Basri, Junaid al-Baghdadi. Kalau saya Abdul Qadir al-Jilani, saya Saman Madani itu kan keluarga Rasulullah itu. Kalau Junaid al-Baghdadi itu lain, tapi dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu Hasan Basri itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sayyid Tabi'in. Pokoknya berjalan sebagaimana jalannya Rasulullah SAW. Wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Sekali lagi ditekankan, walau bagaimana ilmunya dan amalnya, tidak ada merasa kemuliaan sedikit pun di sisi Allah. Sesudah itu di dalam perkiraannya Ahlus Sunnah Jamaah, dia itu berhak mendapat siksanya Allah di dalam keadaan yang sudah begitu luar biasa amal ibadahnya. Tetap rasanya itu berhak untuk disiksa. Dari apa? Dari karena dia memandang di dalam ibadah-ibadahnya itu masih banyak terdapat jahat adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kekurangan ikhlasnya, masih kekurangan muraqabahnya, masih kekurangan lagi musyahadahnya. Muraqabah dan musyahadah yang disebut ihsan. Masih banyak kekurangan lagi masalah Islam, masih banyak kekurangan masalah iman. Imannya, Islamnya, ihsannya. Istilahnya kepalanya belum sempurna, perut belum sempurna, kaki pun belum sempurna. Itu berhak menerima akan siksa dari Allah. Padahal ada sudah kepala, ada paruh, ada batis, ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau dilihat pada zahirnya sempurna, udah kepala ada, paruh ada, batis ada. Tapi di dalam kepala itu masih banyak kekurangan. Di dalam perut masih banyak kekurangan. Di dalam kaki itu masih banyak kekurangan otot-otot dan urat-urat dan nabi-nabi dan macam-macam itu. Karena dia melihat kekurangan-kekurangan ini, buruk adab sama Allah, maka disitulah dia merasa bahwa dirinya berhak kena siksa, bukan berhak dapat pahala. Begitulah perhatian Ahlus Sunnah Jamaah yang sudah amal ibadahnya meningkat tinggi karena ilmunya juga tinggi, karena pimpinan gurunya. Kemudian diteruskan lagi, wa kullama taraqqa fil maqamat ra'a annahu ahwanu khalqan. Setiap dia makamnya ditambah tinggi oleh Allah, maka sepaling ia melihat kehinaan dirinya dari segala makhluk Allah.
Jadi istilahnya itu tambah tuha, tambah merasa hina. Tambah tuha, tambah merasa hina. Tambah tuha, tambah merasa hina. Walaupun ilmunya tambah tua, tambah banyak, dan amalnya tambah banyak, kedudukannya tambah banyak, pangkat di sisi Allah, tapi namun perasaannya tambah hina, tambah hina, tambah hina, tambah hina. Jadi merasa hina itu sangat menonjol. Tiap hari merasa hina itu meningkat. Pengerasaan rasa hina itu meningkat, 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 meningkat. Nah, dengan adanya pendekatan merasa hina, meningkatlah memandang akan kemuliaan Allah tadi. Karena selama manusia itu merasa mulia, tertutuplah kemuliaan Allah di batinnya. Nah, selama dia melihat kehinaannya, disitulah Allah menampaikan, menjelaskan, membukakan tajalli akan kemuliaannya. Jadi kemuliaan Allah nampak kepada orang yang melihat kehinaan dirinya, bukan kepada orang yang merasa dirinya mulia. Ini adalah penjelasan daripada sifat-sifat akhlak-akhlak Ahlussunnah Jamaah yang bakal dimasukkan dalam surga. Sesudah kita mengetahui, bisa kita mencerminkan diri kita di mana aku. Apakah aku tiap bertambah umur, tiap bertambah umur, tambah meningkat rasa hebat, ataukah tambah umur, tambah merasa rasa hina? Orang kalau merasa hina, tambah tua, tambah memundur diri. Tambah tua, tambah memundurkan diri, karena dia merasa hina. Nah, kalau orang tambah maju, tambah maju, tambah maju, tambah maju, itu berarti dia merasa dia itu mulia. Itu jelas saja sudah itu dilihat sudah. Hari ini hari Selasa, insya Allah Ta'ala, apabila Tuhan meridhoi mentakdirkan pengajian kitab ini, kita teruskan insya Allah apabila Tuhan meridhoi mentakdirkan hari Minggu aja, hari Ahad sesudah asar. Jadi hari Selasa ada lagi, hari Jumat ada lagi. Jadi seminggu sekali aja lelakian, harinya hari Ahad. Lamunnya hari Ahad ada hari Minggu sama aja tuh. Limbah asar jadi sempian kah? 2 kali aja bawa ongkos kemari. Pertama hari Ahad langsung malam Senayan. Yang kedua hari Kamis sore agar malam Jumat burdah ya kada. 2 kali aja lagi keluar duit. Lamun Selasa ditulak 2 kemari 3 kali. Duit gue karamat. Buktinya bakaramat. Coba piang kertas yang lain-lain itu adalah hanya kertas dah. Kada tapi ada orang mencari. Padahal menjelang ada duit ini seburuk-buruknya duit, sebau-baunya duit, ya dicari orangnya bakaramat. Artinya di bari Tuhan ada kelebihan ke duit itu. Sampai nang buruk-buruk, nang berbau-berbau nah bisa ditapali dengan duit. Jamban itu kalau berbau bisa ditutup dengan kertas. Begitu disedot, kemudian dibasuh, hilang baunya. Lawan apa upahnya? Lawan duit. Jadi batu kertas ini berkerana bisa menutup bau. Bujur kan? Orang tolak lagi, ya? Membayar berapa juta? 20 lebih. Kenapa itu kertas kan duit kah? Duit tukar. Nah, itu lamunnya kada duit uang barang banyak. Makarangan. Oleh sebab itu Ahlussunnah wal Jamaah nang lebih diutamakan sidin duit nang halal. Sebelum pekerjaan yang lainnya, sebelum sembahyang, sebelum jadi guru, sebelum sekolah, nang penting dulu duitnya halal. Jaga makan, minum, pakai.